Halo anak-anak yang ada di kelas 7. Hari ini kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami mengenai BPUPKI. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses terbentuknya BPUPKI. Oke, baik. Ini adalah bangsa Jepang. Bangsa Jepang sudah sampai di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Utara. Pada saat Jepang sampai di Indonesia, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, sehingga terjadilah pertempuran antara Belanda dengan Jepang. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang dan akhirnya Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942. Rakyat Indonesia awalnya menyambut dengan sangat antusias kedatangan Jepang ke Indonesia karena rakyat Indonesia sudah sangat menderita dengan penjajahan Belanda. Nah, kesempatan inilah yang diambil oleh Jepang untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, di mana Jepang menyampaikan suatu janji kepada rakyat Indonesia, yaitu janji ingin memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Nah, janji tersebut dimulai dengan keinginan Jepang membentuk BPUPKI. Nah, Jepang ingin membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Seperti yang kita ketahui, BPUPKI dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau dalam bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI sendiri baru dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang, di mana ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widioningrat. Kamu bisa melihat gambarnya ya, Nak, ya. Dan wakil ketuanya itu kalau dari Jepang namanya Ichibangase Yoshio yang ini, dan kalau dari Indonesia wakil ketuanya adalah RP Suroso. Oke, jadi ini adalah sejarah awal terbentuknya BPUPKI. Baik, BPUPKI itu melakukan sidang sebanyak 2 kali, di mana sidang pertamanya berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Lalu sidang yang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI berlangsung di Gedung Chow Sang-in yang saat ini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Oke, Nak, pada hari ini itu saja penjelasan Miss mengenai BPUPKI. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian jelaskan kembali. Oke, terima kasih.